Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang Gestalt Principle. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang desain prinsipal atau prinsip-prinsip desain. Prinsip ini adalah dasar yang digunakan. Apa sih desain prinsipal itu? Desain prinsipal atau prinsip desain itu adalah aturan dasar yang membantu desainer menciptakan karya yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan menyampaikan pesan. Tanpa prinsip ini, desain bisa terasa berantakan dan sulit dipahami. Nah, jadi desain prinsipal itu ibarat fondasi utama dalam UI UX design. Oke, lanjut. Di sini ada sebenarnya prinsip-prinsip ini belum diganti ya guys, maaf. Prinsip-prinsip desain itu ada 13, tapi di sini aku mau ngejelasin 9 aja. Yang pertama ada alignment atau perataan. Jadi alignment itu kunci biar desain gak kelihatan berantakan. Jadi biasanya kalau kalian ngedit di Canva atau di Figma, itu biasanya kalau kalian nulis teks biasanya ada yang kayak gini. Nih, rata kanan atau rata kiri, rata tengah gitu. Itu nama alignment. Nah, semua elemen harus punya arah rataan yang sama. Fungsi alignment itu biar rapi, profesional sama lebih gampang dibaca. Nah, tipsnya di sini aku ada tipsnya pakai grid atau guides kalau lagi ngedesain. Jangan takut kosong, soalnya kalau alignment itu bikin desain kalian tuh lebih bersih gitu. Lanjut ada kontras. Kontras itu senjata buat bikin sesuatu langsung stand out. Jadi kalau ini nih, kontras nih namanya, yang warna hitam sama kuning, jadi kayak jelas gitu kan kelihatannya. Kontras itu bisa warna, bisa ukuran, bisa font gitu. Jadi kayak di sini, kalau di sini kan warna nih, warnanya hitam sama kuning. Terus kalau misalkan kalian teks itu bisa yang font tebal, biasanya judul kan dipakainya. Terus yang tipisnya nih kayak ini. Ini juga namanya kontras. Yang taxi driver itu font yang judulnya kayak yang biar orang tuh langsung lihat ini. Terus kalau yang ini yang tipis itu juga namanya kontras. Ukuran juga masuk ke kontras. Terus kalau nggak pakai kontras, nanti desain kalian bakal terasa flat atau informasinya tuh bisa tenggelam gitu. Fungsi kontras juga bikin elemen tertentu lebih menonjol dibanding yang lain, kan? Ini kelihatan nih taksi. Nah, tips dari aku, cek dulu apakah judulmu cukup beda sama body text-nya. Ini body text kan, ini judul. Tambahin kontras entah dari ukuran, warna, atau gaya font. Lanjut, ada balance atau keseimbangan. Balance itu prinsip buat menjaga desain tetap stabil dan enggak berat sebelah. Nah, ini kan kalian lihat nih ada garis ini. Itu namanya balance. Jadi kayak simetris. Balance tuh simetris. Tapi di sini balance tuh ada dua. Yang pertama simetris sama satu lagi asimetris. Kalau simetris itu yang bikin desain kelihatan formal dan teratur. Contohnya ini masuknya simetris. Terus ada asimetris yang ternyata lebih dinamis atau modern. Aku nggak ngasih contoh yang asimetris ya di sini. Pokoknya bedanya apa ya? Pokoknya kalau simetris itu dia sama rata gini kan. Kalau asimetris dia nggak sama gitu loh, kayak website dengan foto yang besar di sebelah kiri dan teks kecil sebelah kanan. Nah, itu namanya asimetris. Fungsi balance itu biar desain terasa ini harmonis atau nyaman dilihat. Jadi kan kalau kayak gini kan enak ya guys, kayak oh iya simetris sama gitu. Terus bikin mata nggak bingung juga. Nah, tips dari aku pakai pakai balance kalau mau kesan formal dan rapi. Sedangkan ini buat yang balance simetris sama asimetris. Jadi kalau mau simetris yang rapi sama formal, kalau asimetris buat tampilan yang modern. Nah, atur juga bakalan terus atur di ukuran, warna sama jaraknya, guys. Lanjut ada hierarki.
Hierarki itu prinsip yang mengatur urutan informasi. Jadi kalian kalau misalkan bikin desain itu bakalan ini kan kalian bakal mikir yang mana dulu nih audiens user tuh bakal ngelihat yang mana dulu gitu kan. Bener, audiens bakal lihat poster kalian tuh yang bagian mana dulu gitu. Nih, jadi audiens bisa tahu informasi yang mana yang paling penting lalu bergerak ke detail pendukung. Hierarki biasanya ditunjukkan dengan ukuran font, warna, posisi, headline biasanya paling besar. Nih kayak ini, poster ini kan kayak kalian pasti langsung ngelihatnya misalkan ininya dulu. Terus langsung lihat oh ini temanya judulnya apa gitu kan. Nah, itu namanya hierarki. Jadi dari kalian ngelihat gambar, abis itu kalian ngelihat ini, terus kalian ngelihat ini nih si detail-detail kecil ini, itu namanya hierarki. Tanpa hierarki, semua elemen terlihat sama penting. Jadi kalau misalkan gak ada hierarki, kayak misalkan si Emma abis itu direct by Autumn ini sama fontnya, ukuran fontnya sama si Emma, bakalan bingung gak sih kalian? Terus itu pesan yang ditaruh di situ tuh apa gitu? Terus dari aku gunakan ukuran font berbeda yang kayak gini kan, yang tadi aku udah jelasin. Warnanya yang lebih tegas. Jadi kalau misalkan warna ini sama kan, ntar kalian juga bingung gitu. Tata letak yang menunjukkan urutan dari utama ke pendukung gitu kan. Gini tata letaknya. Lanjut, ada color atau warna. Color teori. Habis ini aku mau jelasin di video selanjutnya aku mau jelasin tentang color teori lebih lanjut lagi guys. Di sini yang simpelnya aja. Soalnya dia akan masuk ke dalam desain prinsipal juga. Jadi warna adalah salah satu elemen terpenting dalam desain karena punya kekuatan emosional dan psikologis. Pemilihan warna tuh dalam desain ngaruh banget ya guys ya. Soalnya dia bisa memperkuat pesan, menciptakan mood tertentu, dan meningkatkan keterbacaan. Coba kalau misalkan kalian desain terus gak ada warnanya, pasti orang bosen gak sih liatnya gitu kan. Terus warnanya yang gak nyambung juga sakit mata. Dengan memahami teori warna, desainer bisa menciptakan karya yang tidak hanya indah tapi juga punya dampak emosional yang kuat. Pemilihan warna, udah. Tips dari aku, pilih palet warna. Pokoknya kalian kalau mau ngedesain, aku saranin buat pilih palet warna dulu biar desainnya tuh konsisten gitu si warnanya. Lanjut, ada white space atau ruang kosong. Jadi tiap desain itu kalian pasti nih white space itu buat desainnya tuh kayak nggak sumpek gitu loh, kayak nggak rame gitu. White space bukan ruang sia-sia tapi area yang memberi napas pada desain. Jadi kayak ini nih guys, contohnya ini kan ada putih-putih ya. Nah itu namanya white space. Nah ini juga sebenarnya white space nih guys, nggak mungkin kan kalau mereka deketan gitu. Audiens bisa memberi jarak sekitar teks. Nah ini juga si font juga ada white space-nya gitu. Jadi, white space juga memberi kesan elegan, bersih, dan modern. Jangan takut kasih jarak biar teks dan gambar punya ruang sendiri supaya audiens bisa lebih mudah menangkap informasi. Lanjut, ada proportion atau proporsi. Proporsi itu untuk mengatur hubungan ukuran antar elemen desain fungsi. Pastikan skala elemen terasa ini fungsinya natural sehingga audiens mudah. Nah, jadi kalian kalau desain gini, kan nggak mungkin ini rumahnya kecil, soalnya dia kan lebih dominan kan daripada pohon, maksudnya dia lebih kecil dari pohon gitu. Jadi kalian harus ini juga ngelihat proporsi tiap elemennya gitu, biar ukurannya seimbang dan audiens juga nggak salah tangkap atau salah fokus gitu. Lanjut, ada repetition atau pengulangan. Repetition itu basically bikin desain lebih konsisten dan gampang diingat dengan cara mengulang. Jadi kalian kan kalau misalkan buka web atau buka aplikasi, biasanya kalau home itu pasti gambarnya rumah kan. Terus kalau search itu pasti gambarnya kaca pembesar. Nah itu tuh biar orang tuh lebih gampang nginget. Jadi kalau oh ini home berarti gambarnya rumah. Jadi mereka tuh nginget gitu. Tiap desain gitu pasti kan orang pakai elemennya yang sama gitu kan, ikonnya yang sama gitu.
Repetition juga membantu memperkuat identitas visual terutama untuk brand atau kampanye yang ingin dikenali audiens secara cepat. Nah, tips aku pilih 2-3 elemen visual, misalnya warna, dan ulang terus di seluruh desain biar kelihatan nyambung. Jadi kalian harus ini juga ya, apa namanya? Istiqomah apa sih? Ya itu, ya kayak gitu. Biar orang gampang ngingat desain kita gitu, tata letaknya. Lanjut ada ritme atau irama. Ritme di sini tuh kayak apa ya? Pengalaman elemen tertentu gitu. Misalnya bentuk kayak gini gitu, guys. Misalnya bentuk, warna, atau jarak antar objek secara teratur. Fungsinya memberi flow visual, bikin desain gak terasa menonton, atau flat. Biar desain kalian tuh gak flat, sama membantu mata audiens mengikuti pola yang nyaman. Nah, tipsnya ulangi elemen dengan pola tertentu dan beri sedikit variasi biar gak membosankan. Udah guys, thank you. Nah, jadi kesimpulannya desain prinsipal sangat penting untuk menciptakan desain yang rapi dan efektif. Jadi dari prinsip-prinsip yang tadi itu membantu untuk menghasilkan apa sih aplikasi atau web yang kita bikin tuh desain itu kelihatan rapi, menarik dan mudah dipahami. Nah, tanpa prinsip desain pasti desain kalian jadi kayak bingung gitu nggak sih, kayak berantakan gitu. Nah, tapi kalau kita nerapin, kita bisa membuat interface yang user friendly dan sekaligus estetik gitu guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.